Baik, selamat siang Bapak. Perkenalkan nama saya Polar Usaka dan pada hari ini saya akan menjelaskan tugas saya yaitu membandingkan model decision tree dan juga neural network untuk klasifikasi binder diabetes pada dataset yang kecil dan juga imbalance. Baik, dataset yang saya gunakan berasal dari Kaggle dengan jumlah yang relatif kecil, yaitu 403 pasien. Dari total 19 fitur, saya memilih 10 fitur utama yang merepresentasikan informasi fisiologis yang penting, supaya model itu belajar dari informasi yang relevan saja. Label target saya peroleh dari kolom GLIHB, yaitu kadar glukosa darah. Nilai di bawah threshold dianggap sebagai normal, dan kalau melebihinya dianggap sebagai diabetes. Tahap selanjutnya adalah pre-processing yang meliputi fitur selection dan penanganan missing value. Sehingga model itu bisa mempelajari pola data secara utuh. Data kemudian dibagi menggunakan stratified splitting ya untuk memastikan supaya proporsi kelas normal dan diabetes itu konsisten pada data latih dan data uji. Selanjutnya dilakukan kelas balancing teknik yang berbeda dengan splitting. Karena tujuannya adalah memberikan perlakuan yang berbeda pada masing-masing kelas. Nah, mengapa kita perlu kelas balancing? Karena dataset memiliki ketidakseimbangan kelas dengan rasio 5:1 ya pada pasien normal, yang jauh lebih banyak dibanding pasien diabetes. Nah, jika kondisi ini dibiarkan, model cenderung hanya mempelajari kelas normal, sehingga recall untuk pasien diabetes itu menjadi rendah. Padahal kan recall ini merupakan metrik yang paling penting supaya kita bisa mendeteksi pasien diabetes. Nah, untuk mengatasi masalah ini, maka saya menerapkan dua pendekatan, yaitu class weighting dan juga smooth resampling. Class weighting berarti memberikan bobot yang lebih besar pada kelas minoritas. Dan yang kedua, kalau resampling artinya menambahkan data sintetis pada kelas diabetes, hingga jumlahnya ini nanti akan mendekati kelas yang normal. Namun, dugaan awal saya adalah bahwa resampling ini akan meningkatkan risiko overfitting karena jumlah data yang diabetes akan bertambah hampir 4 kali lipat ya, sehingga pola data ini bisa menjadi terlalu padat dan mudah dihafal oleh model. Berdasarkan itu, maka decision tree saya itu akan dibangun dalam 3 skenario. Baseline tanpa balancing, dengan class weighting, dan juga dengan smooth resampling. Sementara itu, ANN hanya akan menggunakan class weighting ya, karena resampling diduga menciptakan overfitting. Oke, saya memilih decision tree karena dia itu interpretable ya, dan juga fiturnya non-linear dan juga dependent. Makanya nggak cocok ya pakai logistic regression maupun naive bias. Nah, ini adalah arsitekturnya dengan menggunakan parameter hasil tuning ya. Kriterianya menggunakan binary cross entropy dengan klasifikasi dua label. Nah, saya juga memilih simple ANN karena tidak ada informasi spasial maupun temporal, sehingga tidak butuh konvolusi dan tidak butuh recurrent neural network. Ini adalah arsitekturnya menggunakan satu hidden layer dengan 16 neuron ya. Regularisasinya ada pada aktivasi relu dan juga awake decay. Karena saya menggunakan sklearn supaya sekalian machine learning, maka tidak ada batch snoring maupun dropout. Saya menggunakan loss binary cross entropy juga ya, binary cross entropy karena menggunakan dua label atau dua kelas gitu. Outputnya sigmoid supaya probability-nya bisa dipisahkan antara normal dan diabetes. Oke, dari hasil evaluasi, decision tree tanpa balancing ya, yang ini menunjukkan recall yang paling rendah karena dia gagal mempelajari kelas minoritas. Dengan menambahkan kelas weighting dan resampling, maka recall-nya bisa meningkat. Namun, akurasinya agak menurun karena uh, semakin banyak pasien diabetes yang kedeteksi, itu menunjukkan itu membawa beberapa case false positif. Nah, makanya akurasinya secara keseluruhan itu menurun, namun tidak begitu signifikan ya, dan masih dapat diterima untuk use case medis. Sementara itu, fully connected ANN itu akurasinya di bawah 0,5, yang artinya terjadi underfitting-nya. Nah, kemungkinan besar karena jumlah datanya kurang. Tetapi dari analisa kurva ROC, kita bisa lihat bahwa semuanya itu masih ada di atas garis putus-putus. Yang artinya, semuanya sudah setidaknya bisa membedakan kelas normal dengan diabetes ya. ANN itu akan lebih berpotensi lagi kalau misalkan jumlah datanya kita tingkatkan begitu. Nah, ini adalah sekilas mengenai hasil overfitting-nya ya. Kita lihat bahwa dengan class weighting maka overfitting-nya itu berkurang. Tapi kalau dengan sampling, overfitting-nya meningkat, gap-nya meningkat. Yang membuktikan bahwa hipotesa kita di awal itu benar adanya. Oke, ini adalah sedikit kesimpulannya.
Yang paling bagus adalah kelas vector decision tree ya, karena dia bisa mencapai best linearization with good enough accuracy and recall. Sementara yang simple ANN, dia mengalami underfitting, namun setidaknya memiliki potensi yang bagus ya jika jumlah data ditambahkan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih, Bapak.